sebelum masuk ke situ tadi kan masih kenapa namanya Wirasa. Awalnya itu mau dikasih nama Wicara, terus Adam Wicara Kopi. Wicara Kopi. Yes. Adam ngasih challenge ke aku sama Wira, coba nyari nama coffee shop yang belum ada di Instagram dan belum ada di Google. Itulah di situ tuh bingung tuh. Oke, kita udah ngobrolin dari gimana Mas Ilham di masa kecil, kemudian bagaimana Mas Ilham melihat kopi gitu ya, makanya cara mandangnya gitu. Tapi kita sekarang mulai bertanya ke yang lebih dalam nih, yaitu bahwa sebenarnya Wirasa ini tuh gimana terbentuknya sih? Karena kan jadi foundernya itu ada Mas Ilham, Mas Wira, sama Mas Adam, yang mana itu adalah teman SMA ya? Yes, betul. Teman SMA dulu, ternyata setelah kuliah pun masih erat. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, disatukan gara-gara pandemi. Cuman kan banyak yang bilang itu tuh Mas, bahwa kalau kamu bikin usaha sama teman-teman tuh kadang ada banyak nggak enaknya atau apa-apanya gitu. Tapi ya mungkin tuh akan menjadi yang dibahas nanti. Tapi pada awalnya ini mulai merancang embrionya tuh gimana sih Wirasa ini? Oke. Awal kebentuknya Wirasa itu sebenarnya prosesnya lumayan panjang. Hampir. Jangan-jangan sebelum pandemi? Enggak. Nggak mungkin. Aku Wira Adam itu diketemukan pas puasa 2020. Udah pandemi. Sudah pandemi. Udah. Itu kebetulan Wira pulang dari Purwokerto. Aku juga dari 2019 juga udah di sini. 2019 akhir udah di sini. Main lah tuh. Ketemu tuh bertiga, main di salah satu coffee shop juga. Nah, di situ mulai nongkrong lagi. Terus mulai ngobrol nih seng-seng, ayo gawe usaha. Dulu sempet mau bikin WO, wedding organizer. Jadi itu mau bikin WO, udah nyari relasi, udah nyari gitu-gitulah. Cuman kok mikir ya, ini kan pandemi ya. Iya. Itu sih. Walaupun ternyata banyak juga yang pandemi juga nikah gitu kan. Cuman momennya kurang aja gitu kalau ketika sempat bikin WO, sempat apa lagi ya, pokoknya mau bikin usaha deh. Terus sampai di titik Wira itu dulu juga barista. Wira pernah jadi barista di Purwokerto, di salah satu coffee shop juga di Purwokerto. Dan Adam itu dulu doyan nongkrong. Gitu doyan nongkrong di sini, teman-temannya kan di sini juga. Dia kan salah satu di universitas negeri terbaik di Indonesia. Yang saya ditolak dari universitas itu. Ya, sebut saja inisialnya UGM. Gitu. Dan kalau di sini kan dulu kan UGM tuh daerah UGM banyak banget tuh coffee shop. Walaupun aku waktu dari awal ketika penempatan di Jogja jarang banget nongkrong. Maksudnya apa iya coffee shop di Jogja itu bakal seenak ketika aku di Bandung. Dulu banyak, dan alasan yang kenapa nggak nongkrong di Jogja, nggak ada teman. Teman-teman kan di Bandung ya, karena SMA kan udah akhirnya ketemu Anda, ayo main. Terus bikin usaha, ayo bikin apa? Coffee shop apa? Udah di situ tercetus pada bulan Juni, baru ngomong ayo bikin coffee shop, ayo cetek. Nah, semenjak dari bulan Juli itu kita survei tempat. Kita mau nyari tempat, mau nyewa berarti ini. Awalnya mau nyewa, terus mau pakai mesin apa, terus peralatannya apa aja, konsepnya seperti apa. Itu awalnya di situ tuh kita udah survei, terus nyari rasa juga. Kita survei ke beberapa coffee shop dari yang pelosok. Kalau kalian tahu DST dulu tuh ngobrolnya di situ juga tuh, ketemu. Kalau kalian tahu di daerah Rukeman sini ada Coffee Wae, coffee di situ. Kita mau ngobrol di situ. Dan ternyata setiap coffee shop itu punya rasa yang berbeda-beda, punya rasa, punya ambience yang berbeda-beda, punya suara yang beda-beda. Nah,
ini kita sempat bingung nih antara mau bikin yang bagus sekalian atau mau sederhana aja lah. Kalau kita lihat di ST kan cuman ada bangunan outdoor udah sama meja-meja di luar udah. Kita bikin sederhana aja lah, tapi rasa jangan sampai kalah sama yang lain. Itu. Sebelum masuk ke situ, tadi kan masih kenapa namanya Wirasa? Awalnya itu mau dikasih nama Wicara. Terus Adam Wicara Kopi. Wicara Kopi. Yes. Adam ngasih challenge ke aku sama Wira. Coba nyari nama coffee shop yang belum ada di Instagram dan belum ada di Google. Itulah di situ tuh bingung tuh. Dulu tuh aku ternyata di search di Wicara Kopi udah ada. Coming soon juga di Instagram. Nanti tuh bukan. Sempat ada mikir nama juga dulu lupa, tapi udah ada juga. Tapi bukan di Jogja memang, di luar Jogja. Enggak lah, kita nyoba nyari yang nama yang lain. Kalau dulu SMA itu aku ingat banget kalau ada yang ikut tari, ada tiga elemen tuh, ada Wirasa, ada Wiraga, Wirama, Wirasa. Wiraga itu tentang bagaimana kamu bergerak, Wirama itu bagaimana kamu berirama kalau nggak salah ya, dan Wirasa itu kamu nari harus pakai perasaan. Kalau kamu nari kamu nggak bisa. Wirasa bagus nih. Wirasa bagus. Bicara kan dia cara berbicara ya. Yoi. Kalau Wirasa itu bagaimana kamu berperasaan. Jadi yang kita ambil di sini Wirasa itu artinya bagaimana kita setiap bikin satu cup ini itu harus punya rasa yang ini Wirasa nih. Paham nggak sih maksudnya? Paham, ya walaupun orang-orang ya banyak banget sih kan kopi susu itu sekarang udah menjamur. Tapi ketika nyobain ini tuh ini bikinnya pakai perasaan nih, atau dalam artian ini Wirasa nih. Jadi kok banyak banget orang yang sekarang kan kayak saya contoh ya owner coffee shop, bahkan yang coffee shop yang di pinggir jalan tuh ada yang cuma pakai bubuk diaduk di cup. Ya walaupun jatuhnya harganya murah, cuman kan ya kalau gitu apa bedanya dengan kamu beli produk sasetan kopi yang bikin sendiri gitu ya. Nah, itulah kenapa jadi nama Wirasa. Sempat ada yang itu gara-gara nama ownermu ada Wira ya? Enggak. Iya. Karena Wira tuh sempat nolak, akhirnya bukan nolak sih, sempat overthinking. Sempat insecure. Ini nanti misalnya dia juga suka jenengku ya enggak. Wirasa itu nanti kalau kita ngasih penjelasan, Wirasa itu tentang bagaimana kamu merasakan dan memiliki perasaan tentang membuat sesuatu. Itu Wirasa. Dalam sekali guys. Yes, dan itu kalau dulu Adam tuh memang pengennya namanya tuh yang agak indie gitu dulu pengennya. Cuman Wirasa udah nggak begitu indie sih memang, cuman dia punya arti yang dalam sih dari sebuah nama. Itu. Kenapa namanya Wirasa itu? Terus untuk milih tempat. Oke. Tempat kita memang tidak seramai di Jakal, nggak seramai di Seturan atau di daerah UMY sini, daerah Rokoman itu kita memang tidak seramai itu karena memang kita berkonsep dari awal homies ya. Kita temanya homies, jadi serasa ngopi di rumah dari awal. Terus kok rasanya kalau di rumah kan harusnya biasanya ada kebun ya kalau di rumah-rumah di desa kan. Terus kok ini kayaknya harus dibentuk nih gitu. Yaudah kita coba bikin mini kebun lah gitu, walaupun nggak kebun kayak yang pohon-pohon besar enggak. Kita udah punya di sini tuh kebetulan rumah banyak Adam yang kebetulan tidak dipakai dan kita renov, dan ini lahannya juga mumpuni lah, bisa dipakai, ada parkirnya, ada tempat outdoornya juga. Jadi ya kita bikin mana kebun di sini udah. Sekarang tagline-nya ganti, ngopi di kebun rumah. Ngopi di kebun rumah. Itulah kenapa tadi yang di awal bagian 1 dijelasin di sini enak buat ngopi. Itu dia. Di konsepnya tuh emang kebun. Yes. Nah, kebetulan saya bekerja di arsitektur lanskap. Wah, promo sendiri saya. Siapa tahu kan Wirasa mau redesign. Saya yang dipanggil dong. Oke, berarti dari konsep ternyata, karena aku juga mikirnya awalnya ini adalah dari namanya Wira. Ya kalau ada namanya Wira harusnya namaku sama nama Adam ada dong. Iya. Nah itu. Bertiga gitu ya. Betul. Masa Wira doang gitu ya, karena kan yang punya bertiga gitu. Ya. Jadi sudah terjelaskan. Ternyata bukan dari itu, tapi dari filosofi Wiraga, Wirama, dan Wirasa. Oke. Tapi gini Mas Ilham, yang tadi juga sempat kita singgung bahwa yang namanya coffee shop di Jogja ada banyak banget. Betul. Nah, kemudian tadi salah satunya yang menjadi unggulan dari
Wirasa kan rasa huminya kayak ngopi di rumah gitu. Tapi kan pasti ketika nyusun strategi itu ada lebih dari itu. Ada entah berapa, pasti yang jelas pasti lebih dari satu karena nggak mungkin cuma satu. Ya. Terlalu berbahaya satu doang. Benar. Nah itu mungkin apa aja tuh Mas ketika kompetitornya begitu banyak gini? Kalau ngomongin strategi sih tentu ngomongin resiko juga ya. Iya. Ngomongin resiko. Ada plus minusnya dari setiap strategi yang kita bikin. Kalau strateginya sih satu, di antara kompetitor-kompetitor itu kan punya konsepnya masing-masing. Kalau di kita itu kita semaksimal mungkin, kita seminimal mungkin ngasih harga, tapi semaksimal mungkin ngasih suasana. Sebenarnya itu. For information aja, harga kopi di Wirasa itu paling mahal cuma 20.000. Sumpah itu sudah signaturnya loh. Affordable mana-mana. Iya. Itu salah satu strategi kita. Kita ngasih harga seminimal mungkin tapi ngasih suasana dan ngasih fasilitas semaksimal mungkin. Kalau misalnya ngopi di rumah atau kalau misalnya di rumah ya, itu kan kita juga punya musola ya. Kita punya musola, kita punya kamar mandi yang oke. Jadi kita berusaha menyamankan pelanggan itu dengan fasilitas dan rasa kita juga. Signaturnya Wirasa nggak nyampe tuh 20.000, sumpah. Coba kalau kalian ke coffee shop yang di sana itu 20.000 ya dapat gitu loh. Cuman ya biasa aja. Cuman kalau di kita itu kalau nanti kalian mau lihat alatnya tuh kita udah pakai mesin kopi yang mumpuni, udah pakai bahan-bahan yang oke, pokoknya bahan-bahan biji kopinya juga oke. Jadi kalau untuk rasa bisa bersaing gitu, tapi untuk harga jauh lebih murah kita gitu. Kita nggak modal pakai yang main sasetan ya, kita mainnya ngeracik loh ya, kita main pakai mesin espresso lah ya. Itu asal kalian tahu. Gitu. Tidak disponsori oleh salah satu brand. Iya. betul. Kreatif sendiri teman-teman. Berarti satu adalah suasana, yang kedua kemudian harganya affordable juga. Yes, betul. Ada harga minimal, suasana maksimal. Bagus juga itu. Harga minimal, suasana. Ini maksimal. Baru ketemu tadi ngomong. ya kan kita sadar lah, maksudnya kita juga butuh pelanggan. Betul. Kita juga nggak cuman punya tempat nongkrong, tapi at least kita tuh ngasih harga seminimal mungkin tapi rasanya bisa bersaing dengan kompetitor yang sana gitu loh. Itu aja sih yang pengen aku sampaikan. Kalau bagaimana strateginya itu aja. Strateginya itu aja. Oke. Jadi sebenarnya si kopinya inilah yang menjadi ya emang dia sebagai warung kopi, si kopinya juga yang menjadi senjatanya gitu ya. Betul. Itu. Sama satu lagi sih Mas. Improve menu. Oh iya nih. Kita setiap bulan kalau dulu setiap bulan kita hampir ngeluarin menu. Tapi sekarang kita mencoba memaksimalkan potensi menu yang ada, tapi value-nya naik lagi. Misalnya contoh, dari awalnya yang kalau dulu pakai biji kopi A misalnya contoh. Tapi kok ada biji kopi yang lebih enak lagi nih, bisa bikin ngerubah rasa kopinya jadi lebih enak. Coba pakai ini. Nah itu kita akan improve. Tapi kita punya kita punya satu patokan bahwa Wirasa tuh harus kayak gini rasanya. Iya. Kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya orang yang ngerti kopi, walau biji kopinya berubah pasti berubah, ya kan? Nah kita bukan niatnya untuk merubah rasa, tapi kita tetap improve untuk bagaimana menemukan harga yang affordable tapi rasanya tetap enak. Gitu. Jadi Wirasa tuh berkomitmen untuk selalu mengembangkan produknya. Yes. Jadi biar nggak gini-gini aja. Kayak slogannya siapa tuh? Polri. Waduh. Kita nggak sempurna tapi kita tetap melakukan yang terbaik. Itu aja sih. Gils. Polri hubungi Wirasa ya. Ya, siapa tahu bapak mau pada ngopi di sini. Kita mau bikin konten sama kita. Ya. Iya toh. Tadi diceritain akan ada berkomitmen untuk selalu
bikin improve dan lain sebagainya gitu. Nah selama perjalanan hampir 10 bulan ya, hampir setahun. Itu gimana Mas? Secara pengalamanmu akhirnya menjalankan bisnis coffee shop sendiri, apakah apa ya? Ada gejolak-gejolak yang ternyata gini ya. Yes. Gimana tuh? Buat kalian pemilik kopi yang seperti saya, gini nih grafik nih. Ya itu kan jelas ya namanya jualan gitu. Ya sempat kaget gitu. Wah, gila, udah ngeluarin banyak duit, tapi kok baru segini. Kalau dibilang orang tua ya udah sabar. Wayahe masih pandemi. Apalagi kemarin tuh yang waktu PPKM darurat close 2 minggu. Di Jogja nambah lagi kan 2 minggu lagi sebulan. Udah dibuka, ya alhamdulillah tuh PPKM level 4 turun lagi 3 dan sampai sekarang. Perjalanannya nano sih, bener-bener luar biasa banget. Dari yang awalnya nggak ekspektasi bakal ada kebijakan PPKM darurat waktu itu. Tapi kita nggak mau kita udah berusaha mesejahterakan beberapa barista, kita udah berkomitmen itu, ya udah kita tetap survive apapun kondisinya. Sempat hampir drop sih, maksudnya dalam arti kaget, wah kok income-nya cuma segini, omsetnya gini, bayar operasional gimana, bayar barista gimana, bayar listrik ya, tapi mau nggak mau jalan itu tetap ada. Alhamdulillah Tuhan ngasih jalan yang luar biasa. Waktu PPKM darurat tuh banyak yang mau Jumat berkah waktu itu. Jadi sempat ada pesanan yang waktu itu 1 hari 30 cup. Lumayan itu gara-gara Jumat berkah. Nah itu ya walau ada sih yang ada kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah dari situ bisa nutupin operasional sih, yang penting gitu. Tapi satu yang pengen aku sampaikan ke Koesan dan teman-teman. Kalau misalnya bikin usaha itu, 1 sabar. 2 komitmen apa yang udah kamu buat. Jangan pernah berhenti di tengah jalan ketika kamu belum sampai terseok-seok. Berarti kalau usahanya tuh belum sampai gitu, belum sampai top tuh jangan berhenti dulu. Karena ada orang yang mikiran gini, aku nek misalnya usaha wis ora payu ora dodol, ora payu mandek aku. Jangan gitu. Justru kalau usaha itu kamu menemukan seninya itu ketika kamu bisa punya 1 customer loyal. Aku bakal ke situ lagi, itu sih. Nah sekarang alhamdulillah Wirasa di sini udah ada beberapa customer loyal. Maksudnya ketika mau laptopan di sini, ketika mau nugas di sini, itu udah ada flow-nya seperti itu. Karena dari situ itu pasti akan dari mulut ke mulut. Ya, jadi promosinya enak. Ya. Yang promosiin orang lain akhirnya kan. Ayo ke sini, aku ingin yang kene enak. Ayo ke sini, aku ingin enak. Walaupun ya kalau misalnya kalian buka Instagramnya Wirasa itu belum tinggi-tinggi banget. Tapi di balik itu di sini alhamdulillah sudah setiap harinya ada lah, setiap harinya ada pengunjung, dan dari situ belajar bahwa pelayanan ke pelanggan itu udah nomor 1 lah. Apapun yang itu. Dari yang dari mau seenak apapun kopimu tapi layananmu nggak enak, tempatmu nggak bersih, itu sih. Kebersihan nomor 1. Kok jadi bahas kebersihan, Sen? Ya itu kan tapi kan bagian dari perjalanan gitu loh. Dulu Wirasa nggak segini, nggak kayak gini gitu. Dulu Wirasa gersang, cuman ketika diubah sedikit pasti akan ada mindset orang yang berubah. Betul. Gitu. Tuh. Sama kalau misalnya mau perjalanan sih, Wirasa itu kan Wirasa Coffee kan identik dengan tempat nongkrong. Nah, dari situ kita belajar. Orang tuh kalau misalnya di jam-jam tertentu nggak mungkin cuma nyemil doang. Nggak mungkin cuma ngemil doang. Nah, kebetulan nih, ini kan tag tanggal, ada sebut tanggal kan? Ini kan tag tanggal 30 November ya. Kebetulan dari Informal Ojek ke sini tanggal 30. Nah, besok itu tanggal 1. Ini nggak tahu ntar tayangnya kapan, yang penting tanggal 1. Itu Desember ya? Yes, kita 1 Januari gitu. Desember 2021 kebetulan launching segmen barunya Wirasa. Wih. Apa tuh namanya? Kalau istilah kerennya itu anak perusahaan Wirasa ya? Waduh, perusahaan. Ya bukan anak perusahaan sih, maunya kita ada segmen sendiri untuk segmen yang khusus dimakan. Heavy meal, makan berat. Kenapa makan berat? Belajar dari pengalaman juga. Ternyata waktu pandemi kemarin. Ya sekarang masih pandemi sih. Masih anyway, jangan masih ya, pandemi ya. Maksudnya sekarang masih pandemi. Itu orang malas keluar. Banyak ya. Dan dari kan kalau misalnya ikut
order online tuh ojek online itu kan ada pelatihan juga ya, ada dari GoFood, GrabFood ada pelatihan juga. Ternyata orang yang pesan lewat via aplikasi online itu, ojek online itu meningkat luar biasa banget. Apalagi kalau dia ada banding promo. Nah dari situ kita nyoba, oke lah kita buka EV Meal, kita buka menu makanan berat. Nah itulah keluar. Ini taruh di sana. Nah, ini nih. Nah nggak tahu nih kelihatan apa enggak. Kelihatan ya. Ini teman-teman. Yes. Ini produk barunya dari Wirasa. EV Meal nih. Ini apa Mas Ilham? Ini sebenarnya basicnya rice bowl. Rice bowl itu kalau di bahasa Indonesia nasi mangkok ya. Pokoknya intinya ada mangkok, ada nasinya. Ya kan? Cuman kita punya berbagai lauk. Apa tuh? Basicnya dia adalah nasi tapi lauknya sekarang masih ayam. Masih ayam, dari ada yang ayam katsu, dari ayam chicken popcorn, kulit ayam suwir, bahkan ada yang menu hematnya. Kalau kalian mau makan itu nanti per 1 Desember besok udah launching nih. Udah launching, dan menu itu yang paling mahal sama dengan menu paling mahal harga kopi di sini. Cuma 20.000. Kamu cari menu rice bowl paling murah di Jogja kalau kamu besok tanggal 1. Cek GrabFood, GoFood, berani saing harga. Berani saing. Isinya nih ada nasi. Nasinya itu kalau misalnya rice bowl biasa kan cuma nasi putih ya. Kalau kita pakainya nasi daun jeruk. Jadi ada aroma, jadi ada yang berbeda di situ. Udah dapat telur. Udah dapat sayuran. Udah dapat lauknya. Lauknya tadi milih tuh ada 5. Ada kalau yang hemat, yang menu hemat pun 14.000. Itu udah dapat telur, udah dapat sayuran, udah dapat telur tuh. Nasi daun jeruk. Cuma worth it banget sih ini. Ya aku selaku owner sih ngomong worth it ya. Ini tapi gede loh guys. Buka ya San. Oh buka boleh? Boleh. Ini siapa ya? Coba. Oh ini ayam popcorn nih. Ayam popcorn. Nih teman-teman. Kelihatan kan? Kelihatan kan? Nah itu ada sambal matah. Sambalnya pilihannya ada 4. Ada sambal matah, sambal bawang. Untuk yang katsu ada barbeque sama teriyaki. Oh tuh. Ini segini nih 18.000. Ini hanya 18.000. Cuman kalau kalian besok pesen di GoFood atau pesen di GoFood ketika ada promo jauh lebih murah. Tuh. Jadi berarti tayang ini kapan ya? Nah itu ya makanya nantilah. Semoga masih ada promonya di tayang. Jadi bisa ngedapetin ini dengan harga yang sangat murah. Yes. Kalau promo sih, oh ya ini nama Instagramnya Kata Rasaku ya. Ini nggak perlu dibahas kan Kata Rasaku. Bahas dikit nggak apa lah ya. Ya boleh deh. Kata Rasaku itu sebenarnya rasanya diambil dari Wirasa. Rasanya Kata Rasaku tuh rasanya diambil dari Wirasa. Nah Kata Rasaku tuh mengekspresikan karena setiap rasa itu punya katanya. Waduh. Ini enak nih. Nah kata kan itu kan enak ya. Ownernya tuh filosofis banget. Loh, bener dong. Ya walaupun itu ya suka ngarang sih. Loh tapi kayak gini nih. Enak nih itu kan kata ya. Yang kata itu kan kata enak ya. Nah dari situ tuh. Makanya tagline di sini tuh ekspresikan katamu di rasaku. Jadi berharap tagline di depan tuh. Ekspresikan katamu di rasaku. Jadi setiap rasa itu pasti punya kata-kata yang keluar dari mulutnya. Keren. Jadi berharap, ih enak nih. Atau bahkan kalau misalnya ada kata, ini kurang asin. Introspeksi buat kita. Jadi masukan buat kita. Betul. Bahan kritikan buat kita. Bahan saran juga. Ini kok telurnya gosong. Oke lah, masukan buat kita. Tapi kan itu adalah mengekspresikan sebuah rasa. Betul. Gitu. Jangan lupa pesen. Kalau misalnya promo, kalian mau dapat promo, kita tetap ada promo tuh tanggal 25 sampai tanggal akhir bulan. Kayak salah satu e-commerce yang warna hijau. Semuanya hijau. E-commerce itu kalau misalnya kita tanggal 25 sampai akhir bulan, itu ada promo 20% buat semua menu. Tuh. Tapi untuk dine in. Kalau untuk dine in di sini itu semua menunya diskon 20%. Gitu. Itu sih. Oke. Jadi mungkin teman-teman kalau nanti beli ini terus bisa diupdate tuh di story Instagram, terus katakan apa yang bagi kalian, oh ini rasanya gini gitu kan. Di-tag juga tuh. Jangan lupa follow katarasaku.it. Katarasaku.it. Yes, katarasaku.it. Oke, siap. Jadi sukses tuh boleh selalu di-upgrade. Betul. Itunya ya. Ya, variabelnya tuh boleh selalu dinaikin. Nah, ini sesuatu hal yang selalu pengen aku tanyain. Rasanya bisa apa ya? Kamu kan di sini ada baristanya. Yes.
rasanya bisa ngasih makan orang tuh gimana sih? Merinding loh, maksudnya